Berjuang tanpa mengenal lelah, baktimu selalu berada di garda terdepan untuk mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih telah mengajarkan kami cinta pada belajar, wahai pahlawan tanpa tanda jasa. Hai, welcome back to my channel, bareng sama aku lagi. Dan hari ini spesial banget, Hari Guru Nasional. Dan sudah hadir bareng kita semuanya, sosok inspirasi yang memegang teguh prinsip bersama bersinergi untuk membawa perubahan meningkatkan mutu pendidikan. Bersama kita sudah hadir Ibu Siti Munawaroh. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Bu, kabarnya gimana? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kita sudah lama nggak berjumpa ya Bu. Kayaknya terakhir berjumpa tahun lalu atau 2 tahun yang lalu ya Bu ya kita. 2000 berapa sih Bu? Ya, 2009 mungkin ya kami pandemi. 2019 ya mungkin ya. Nggak bisa berjumpa. Iya. Dan seneng banget loh kemarin menghubungi Bu Siti Munawaroh dan Ibu ada waktu gitu ya untuk ngobrol-ngobrol bareng saya di channel YouTube saya. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa membawa semangat dan juga membawa inspirasi untuk teman-teman semuanya yang nonton di sini ya Bu ya. Oke, Bu Siti Munawaroh ini adalah kepala sekolah di SD Negeri Tegaron Kabupaten Nganjuk ya Bu ya, bener ya? Oke, Bu, ini kalau saya kepanjangan kayaknya Bu Siti Munawaroh. Biasanya kalau di sekolahan panggilannya siapa sih Bu? Biar saya nggak panjang-panjang. Hanya siswa-siswi kami, Bapak Ibu guru itu memanggilnya Bum. Bumun. Cukup Oke. padat. Oh, itu singkat padat jelas ya Bu ya, Bumun ya. Oke, kayaknya saya juga harus manggilnya Bumun aja ya biar singkat gitu ya Bu. Oke, terakhir ketemu lihat semangatnya Ibu tuh saya malu Bu gitu ya. Maksudnya usia saya yang masih muda tapi kayaknya semangatnya nggak sesemangat Bumun pada saat itu. Jadi pengen ditularin nih Bu semangatnya hari ini lewat obrolan kita Bu. Oke Bu, berkaitan dengan Hari Guru Nasional nih Bu. Bu Mun, kalau saya boleh tahu dan juga teman-teman semuanya yang nonton di sini, Bu Mun tuh memulai karir sebagai PNS itu tuh di tahun berapa sih Bu sebenarnya? Ya, saya mulai menjadi guru dan diangkat sebagai PNS itu pada tahun 1994. Tepatnya adalah tanggal 1 Maret tahun 1994. Waduh, tahun 1994 udah menjadi PNS ya Bu. Itu kira-kira saya belum ada 1 tahun loh Bu, Ibu sudah menjadi PNS. Iya nih Bu. Nah Bu, kalau apa namanya, saya dengar dari beberapa teman-teman gitu ya Bu, kayaknya daftar jadi PNS itu susah gitu ya Bu. Kayaknya harus beberapa kali ngikutin tes baru bisa lolos gitu. Nah kalau Bu Mun gitu ya, kalau Bu Mun sendiri awal mulanya gimana sih Bu? Boleh diceritain dong pertama daftar CPNS itu perjalanannya gimana sehingga di tahun 94 Ibu dinyatakan lolos sebagai PNS? Ya, memang untuk daftar sebagai calon CPNS itu zaman tahun saya beda dengan yang sekarang, tahun-tahun sekarang. Waktu saya lulus sekolah, yaitu setelah di SPG tahun 1990. Nah, setelah selesai saya lulus, saya coba-coba itu ada tes CPNS, saya mencoba untuk ikut beberapa kali sih. Ya, alhamdulillah pada tahun 1994 itu ada pendaftaran CPNS dan saya mengikutinya. Alhamdulillah saya dinyatakan lulus dan diangkat sebagai CPNS sebagai guru mulai tahun 1994 sampai sekarang ini. Wah, kalau boleh tahu nih Bu, kemarin sempat ikut tes CPNS-nya berapa kali nih Bu? Kalau teman-teman saya banyak kali nih bukannya daftar CPNS-nya baru bisa lulus gitu. Ada yang hampir 5 kali baru lolos loh Bu, teman saya. Kalau Bu Mun sendiri
sekali daftar langsung lolos atau gimana nih Bu? Ya tidak, itu mungkin saya sekitar 3 kali ya. Itu ada pendaftaran, saya ikut, memang pada waktu itu setelah lulus SPG ada pendaftaran CPNS, ternyata saya ikut dan belum rezeki saya mungkin belum lolos. Tahun berikutnya ada lagi, saya ikut lagi. Tahun berikutnya ada lagi, saya ikut lagi. Lah, alhamdulillah ini berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin memang ini rezeki saya. Nah, pada tahun 1994 saya dinyatakan lulus tes CPNS dan bisa menjadi guru sampai sekarang. Alhamdulillah, kalau ngelihat perjuangan Bu Mun nih kayak setiap tahun menjadi pejuang PNS ya Bu ya. Dari setiap tahun selalu daftar ya Bu ya. Keren Bu. Nah, kalau ngomongin tentang perjuangannya Bu Mun nih jadi seorang PNS, sekarang kan di SD Tegaron ya Bu ya, Kabupaten Nganjuk ya. Ya. Kalau pertama kali Ibu menjadi PNS itu ditempatkannya langsung di SD itu atau gimana nih Bu? Ya, pada tahun 1994 saya dinyatakan lolos Watu Dandang 3, Kecamatan Perambun, Kabupaten Nganjuk. Oh, oke. Jadi tadi sempat terputus di saya, Bu. Jadi tadi pertama kali ditempatkannya di SDN Watu Dandang ya, Bu. Berarti berbeda sekolah dengan yang sekarang ya? Berbeda. Oke, tapi masih satu area juga ya, Bu, di Kabupaten Nganjuk juga? Dalam satu kecamatan. Oh, masih dalam satu kecamatan. Masih dalam satu kecamatan, Masya Allah. Oke. Berarti kalau di total sudah berapa tahun ya Bu sampai sekarang jadi PNS? Sekitar 20 berapa ya? 20 25 berapa ya? Sudah 27 tahun. Wah, sudah 27 tahun. 27 tahun Bu, sama kayak usia saya dong Bu. Bu Mun ini luar biasa banget, pengabdinya sudah lama banget ya Bu ya. Oke Bu, selama menjadi guru dan pastinya banyak ya Bu suka dukanya ketika menjadi guru gitu pada saat itu. Pasti berbeda banget menjadi PNS guru pada zaman itu dan dibandingkan dengan zaman sekarang pasti beda banget. Kalau pada zaman Ibu dulu nih suka dukanya atau mungkin bisa compare juga sama yang sekarang. Suka dukanya jadi seorang guru tuh gimana sih Bu gitu. Apalagi kalau dulu kan memang ini ya media sosial belum trending banget, terus laptop juga masih belum banyak gitu ya Bu. Suka dukanya jadi guru tuh pada saat itu gimana sih Bu? Suka duka saat menjadi guru di sini memang dalam mengajar anak didik kami adalah saat itu kan belum pandemi. Itu kan kita untuk pembelajaran tatap muka, berarti kita bisa langsung mengajar kepada anak didik kita. Itu sering terjadi hal-hal anak-anak itu yang bertingkah lucu itu sehingga kami juga katakanlah tidak ikutlah dengan dunia mereka. Karena apa? Karena nanti supaya anak didik kita bisa mengikuti ajaran pelajaran yang telah kita sampaikan, itu seluruh anaknya seperti itu. Kalau zaman sekarang karena ini situasi pandemi, maka untuk pembelajarannya adalah PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Sehingga untuk sistem pengajaran yang sekarang sebagian tatap muka dan sebagian lagi PJJ, pembelajaran jarak jauh. Memang ada kendalanya. Kendalanya apa? Ini sebagian siswa belum memiliki HP. Yang mana HP yang dipunyai ada yang HP milik sendiri, atau juga yang HP milik dari orang tua. Pada saat pembelajaran KPM, bila siswa memiliki HP sendiri, maka pada jam-jam tersebut siswa bisa mengerjakan tugas, siswa bisa menerima materi Bapak Ibu guru. Tetapi bagi siswa yang
katakanlah belum memiliki HP ataupun HP orang tua, sehingga nanti harus mengerjakan tugas tersebut setelah HP tersebut bisa dipakai oleh anaknya. Nah, untuk suka dukanya dari kelas ini guru juga harus menyelesaikan administrasinya. Memang itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus dilengkapi oleh Bapak Ibu pengajar. Untuk menjadi guru adalah sangat berat dan penuh sekali tantangan. Berdasarkan pengalaman di lapangan, ini bahwa anak itu lebih percaya kepada gurunya daripada percaya kepada orang tuanya. Bener banget, Bu. Misalnya di sekolah telah diajar oleh Bapak Ibu gurunya, kemudian diberi tugas, sampai di rumah siswa tersebut mengerjakan tugas, diajari atau ditemani dibimbing orang tuanya. Nah, Bu Guru tadi menjelaskan tidak seperti ini. Inilah tugas berat dari Bapak Ibu guru. Maka Bapak Ibu guru harus benar-benar hati-hati, benar-benar dalam mendidik siswanya. Karena apa? Orang tua telah menyerahkan anaknya di sekolah untuk mendidiknya. Tapi setelah anak itu sampai rumah merupakan tanggung jawab dari orang tua tersebut. Inilah tantangan yang berat. Misalnya guru menentukan A, anak ngikut. Beda dengan waktu nanti di rumah. Seorang ibu mengatakan A, anak nanti pasti protes. Ibu tadi mengajarkan tidak seperti itu dan sebagainya. Inilah harus ekstra benar-benar hati-hati dan harus benar dalam mendidik siswanya. Seperti mendidik anak sendiri. Itu suka duka sebagai guru. Saya jadi teringat peribahasa, Bu. Guru itu kan digugulan ditiru ya, Bu ya. Jadi emang bener-bener harus hati-hati banget ya, karena emang bener-bener diperhatiin banget ya sama anak didiknya gitu. Wah, luar biasa banget sharingnya hari ini sama Bu Mun. Selalu ada kata-kata yang bisa memotivasi gitu, Bu. Nah, Bu, ini saya dengar-dengar saat ini Bu Mun sudah mendapat amanah untuk menjadi kepala sekolah. Ini dulu ya, Bu, klarifikasi dulu ya, Bu ya. Karena saya baru dengar gitu, Bu, belum dengar langsung dari Bu Mun. Bener nggak sih, Bu, Ibu sudah dipercaya dan diberikan amanah baru untuk menjadi kepala sekolah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasa penasaran saya udah kejawab nih, Bu. Amanah yang saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Asal mulanya saya kan masih berangkat dari SDN Tanjung Tani 3. Dalam perjalanan saya pada tahun 1994 itu saya kan penempatan di SDN Tanjung Tani 3. Kemudian untuk tahun 1996 karena kepentingan dinas saya dipindah tugaskan ke SDN Sanggeran 1. Kemudian pada tahun-tahun tersebut SDN Sanggeran 1 itu muridnya berkurang dan oleh dinas SDN Sanggeran 1 itu di-merger. Untuk kepentingan dinas saya dipindah tugaskan ke SDN Tegarum 2 waktu itu pada tahun 1999. Seiring perjalanan waktu sampai tahun 2010 ini saya dipindah tugaskan di SDN Tanjung Tani 3, yaitu SD Inti pada Gugus 4 Kecamatan Prambon. Nah, berangkat dari SDN Tanjung Tani 3 pada tahun 2018, saya selaku guru ini oleh Bapak Kepala Sekolah dipromosikan supaya ikut tes atau seleksi calon kepala sekolah dan mendapat rekom dari Bapak Korwil saat itu. Untuk mengikuti tes
calon kepala sekolah, ini saya dinyatakan lulus tes. Setelah lulus tes, kemudian selanjutnya saya harus mengikuti perjalanan saya dengan mengikuti diklat calon kepala sekolah yang dilaksanakan oleh LP 2KS di Solo. Memang jarak kami dengan di Solo itu ya lumayan jauh, tetapi memang karena itu tugas dinas, maka saya harus menjalankan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, saya lulus tes diklat calon kepala sekolah dan tahun 2019 tersebut. Kemudian tahun berikutnya, yaitu tepatnya pada tanggal 15 Juni tahun 2020, saya dipercaya, diberi amanah untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Dan tak jauh-jauh juga, ini bisa saya jangkau. Penempatannya kembali ke SDN Tegarun. Masya Allah. Alhamdulillah. Rumah saya dengan instansi yang harus saya pimpin itu adalah lumayan dekat lah, sehingga tidak akan mengurangi kinerja saya. Bisa dijangkau, berangkat juga tidak telat-telat lah, karena apa? Sangat mudah dijangkau aksesnya. Ini ya, alhamdulillah. Mungkin ini yang harus saya jalani. Gitu. Ya, semangatnya jadi double ya Bu, kalau tempat sekolahnya tuh lebih deket gitu dengan domisili kita ya. Iya, paling tidak karena apa? Kita adalah selalu dicontoh, selalu dimonitor. Karena apa? Jarak rumah dengan kantornya dekat. Jarak rumah dengan kantornya deket ya Bu ya. Lingkungan sekitar juga tahu. Iya. Di sini berarti kan tidak mungkin kita akan datang dengan seenaknya. Kita tetap patuh pada aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Oke. Nah Bu, kalau di SD yang Ibu pimpin saat ini, pastinya ada yang guru yang statusnya sudah PNS dan statusnya mungkin masih honorer gitu. Kalau kondisi saat ini di SD yang Bu Mun pimpin gimana Bu? Ada berapa guru PNS, ada guru honorer, atau mungkin semuanya udah PNS nih Bu di sana? Ya, alhamdulillah di SD yang kami pimpin itu ada jumlah PNS-nya 7 termasuk saya. Kemudian ada 3 honorer yang mana 2 dari PTT dan seorang dari PTT. Insya Allah, alhamdulillah ya cukup untuk 7 rombel. Oke. Wah, pastinya butuh effort banget ya Bu, dengan tipe guru yang berbeda-beda, pasti cara pendekatannya pun juga beda-beda gitu ya Bu. Nah, kalau ngomongin tadi kan sudah kita sharing suka dukanya jadi guru gitu ya. Kalau sekarang suka dukanya jadi kepala sekolah nih gimana Bu? Apalagi sekarang kan kita belum back to normal ya Bu ya, masih ada pembelajaran jarak jauh gitu kan. Mungkin juga ada shift gitu ya, masuk shift gurunya Senin, Selasa, Rabu atau Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Nah, kalau suka dukanya jadi kepala sekolah di SD yang sekarang tuh gimana nih Bu? Iya, memang di masa pandemi ini sekarang yang kita laksanakan, kita masih melaksanakan PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas, yang mana siswanya melaksanakan pembelajaran tatap muka dan melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, artinya pelajaran menggunakan teknologi. Nah, pada kenyataan di lapangan seperti tadi, untuk siswanya hanya sebagian yang mempunyai HP sendiri. Nah, sekarang ini bagi gurunya, tidak semua guru di tempat kami, di lembaga kami bisa IT.
Jangankan bicara Zoom, Classroom pun juga kurang mengerti dan sebagainya. Untuk mengoperasikan laptop pun masih ada yang perlu peningkatan. Tapi alhamdulillah kami bersinergi dengan Bapak Ibu guru yang lain yang sudah katakanlah mahir dalam IT untuk mendampingi guru-guru yang kurang mahir dalam IT. Ini sedikit demi sedikit kesulitan-kesulitan itu bisa kita atasi dengan jalan guru yang bisa IT tadi mendampingi guru yang kurang paham tentang IT, sehingga pembelajaran di SD kami itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tantangan kami selaku kepala sekolah adalah tetap mempertahankan suasana sekolah yang kondusif, siswa, gurunya, komite sekolah, wali murid ataupun masyarakat. Karena apa? Di dalam perjalanan saya selaku kepala sekolah tidak bisa berjalan dengan sendiri. Pasti butuh sinergi dari semua pihak. Begitu juga dari dinas selaku atasan kami. Dan selanjutnya, ini tantangan bagi kami adalah untuk lebih meningkatkan dan meningkatkan terus mutu pendidikan di lembaga kami. Walaupun kami di desa, ini saya tidak bisa pantang menyerah begitu saja tentang mutu pendidikan dibanding dengan lembaga-lembaga yang ada di kota. Ini saya bersinergi dengan Bapak Ibu guru yang lain supaya terus tapi ampre mutu pendidikan di lembaga kami tidak kalah dengan lembaga lain, berusaha untuk semaksimal mungkin. Mungkin begitu. Luar biasa banget nih Bu, sampai saya highlight ya, ini benar-benar Bu Mun tuh selalu memegang prinsip ya, bersama bersinergi untuk membawa perubahan, meningkatkan mutu pendidikan. Ini benar-benar saya highlight banget loh Bu, dan nempel banget ini di pikiran saya. Oke, mungkin terakhir ya Bu, boleh dong dikasih wejangan supaya anak-anak muda zaman sekarang, terutama sama saya ya Bu ya, saya dan juga teman-teman yang sedang nonton video ini, semoga bisa tetap semangat dan juga tetap produktif walaupun kondisinya masih belum back to normal. Boleh Bu wejangannya. Perlu kami sampaikan bahwa saat pandemi seperti ini bukan suatu penghalang untuk kita terus belajar dan belajar lebih bagus lagi. Lebih-lebih pada generasi muda haruslah melanjutkan semangat guru untuk ikut mencerdaskan bangsa. Karena di pundak generasi muda lah masa depan bangsa. Karena seorang guru tanpa banyak mengatakan, tanpa banyak mengucapkan, tanpa banyak meminta, guru sejati mendedikasikan dirinya dengan sepenuh hati untuk membimbing generasi muda lebih berguna. Maka hargailah seorang guru. Apapun yang telah diberikan itu adalah sebagai bekal diri masing-masing untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Masya Allah, luar biasa banget. Ini saya dapat pelajaran lagi dan lagi ketika ketemu sama Bu Mun tuh selalu ada pelajaran yang bisa saya dapetin. Hari ini izinkan saya buat nge-highlight ya Bu ya, quotes-nya dari Bu Mun hari ini. Karena di pundak generasi muda lah masa depan bangsa. Karena seorang guru tidak banyak mengatakan
tidak banyak mengucapkan, tanpa banyak meminta. Guru sejati mendedikasikan dirinya dengan sepenuh hati untuk membimbing generasi muda lebih berguna. Wah, luar biasa banget, Bu. Hari ini benar-benar jadi mood booster banget, Bu. Benar-benar semangat saya jadi membara nih, Bu. Saya ibaratnya malu nih setiap ketemu Bu Mun tuh, kenapa sih selalu ada aja hal-hal yang bisa dipelajari, hal-hal yang bisa membuat saya semangat lagi. Kalau down gitu, inget Bu Mun gitu ya, Bu Mun ceria banget orangnya gitu ya, selalu ibaratnya wejangannya tuh banyak gitu. Itu yang selalu saya inget sama Bu Mun. Kayak Bu Mun, terima kasih ya hari ini sudah menyempatkan waktunya, dan saya senang banget Bu Mun bisa hadir di sini, sharing-sharing sama saya, dan juga mudah-mudahan sharingnya ini bisa memberikan manfaat untuk seluruh teman-teman yang nonton video ini. Sekali lagi terima kasih Bu Mun udah join di sini. Sehat selalu bersama dengan keluarga ya Bu Mun ya. Sama-sama. Oke, thank you so much ya buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal. Semoga video ini bisa menginspirasi, dan mudah-mudahan buat teman-teman di sana yang sedang berjuang jadi CPNS, berjuang untuk bisa menjadi PNS, semoga bisa goals di tahun ini ataupun di tahun berikutnya, dan tetap semangat untuk generasi muda. Thank you banget udah nonton video ini, dan see you on my next video. Bye.